Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal statistik inferensial bagian yang pertama, yakni tentang sampling. Dalam seri matematika kelas 12 IPA. Sebelum kita masuk ke sampling, kita lihat terlebih dahulu yuk apa sih yang dimaksud dengan statistik inferensial dari kasus berikut ini. Nah, adik-adik di sini ada sebuah populasi ya. Populasi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 10 ya, 50 orang. Nah, dari 50 orang ini ada banyak data yang bisa kita teliti adik-adik. Nah, misalkan yang kita mau teliti itu adalah rata-rata berat badan ya. Atau biasanya disebut mean ya. Nah, kalau kita mau cari rata-rata berat badan atau mean, salah satu cara adalah kita bisa melakukan sensus ya. Jadi maksudnya ditanyain satu-satu kan ya. Jadi mean-nya diperoleh dengan cara kalau misalkan X itu adalah berat badan, maka caranya adalah orang pertama punya berat badan ya, ditambah berat badan orang kedua, ditambah berat badan orang ketiga, dan seterusnya ya, sampai berat badan orang ke-50 ditambahin semua ya, terus dibagi dengan 50 ya. Nanti kalau udah dicari dapat ya. Nah, itulah mean-nya adik-adik. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini merupakan kegiatan statistik, tapi ini tergolong dalam statistik deskriptif adik-adik. Sementara statistik inferensial itu berbeda dengan statistik deskriptif. Kalau di statistik inferensial, kan di sini kita mau teliti rata-rata berat badannya ya adik-adik ya. Rata-rata berat badan dari 50 orang ini. Jadi nggak penting tuh kita tahu setiap orang ini berat badannya berapa sampai 50 orang ini. Yang kita mau cari kan hanya rata-rata berat badannya. Maka kita bisa mendapatkan rata-rata berat badannya dengan cara kita mengambil sampel. Ya, jadi sampelnya yang kita ambil. Misalkan dari 50 orang ini saya ambil 5 orang sebagai sampel. Misalkan saya ambil yang ini nih. Kayaknya ramah nih untuk ditanya-tanya ya. Halo, berat badannya berapa? Misalkan dia jawab 48 kg. Kemudian saya tanya sama yang ini lagi. Saya pilih ini sebagai sampel ya. Misalkan berat badannya adalah Bapak ini 56 kg. Kemudian saya tanya lagi, misalkan sama yang ini. Berat badannya berapa nih? Misalkan berat badannya 52 kg. Kemudian saya tanya lagi yang ini nih. 59 kg. Ya, ini udah 4 ya, 4 sampel. Satu lagi, misalkan yang saya tanya adalah yang ini. Ya, berat badannya 50 kg. Nah, jadi dari 5 sampel yang saya tanya ini, saya cari rata-ratanya. Ya, jadi ditambahin 52, tambah 48, tambah 56, tambah 50, tambah 59. Terus saya bagi 5. Nah, hasilnya yang akan didapat itu akan relatif akurat terhadap hasil dari statistik deskriptif yang di atas. Untuk bisa mendapatkan hasil yang relatif akurat terhadap hasil yang sebenarnya, maka kita perlu belajar yang namanya teknik sampling. Jadi kita ambil sampelnya, jadi nggak asal ambil. Ada caranya, nanti kita akan belajar di metode sampling. Nah, di sini sekarang kita lihat, jadi pengertian statistik inferensial itu adalah metode statistika yang dapat dipakai untuk memperoleh kesimpulan dari sampel yang diambil dari suatu populasi ya. Jadi itulah yang disebut statistik inferensial. Kuncinya di sampel ya. Inferensi itu sendiri memiliki arti menarik kesimpulan. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu pengamatan atau penelitian. Kemudian populasi seluruh objek yang menjadi fokus pengamatan atau penelitian. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi tadi kan sempat disebut ada statistik deskriptif dan juga ada statistik inferensial. Ya, bedanya apa sih? Kalau statistik deskriptif
itu hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya untuk kemudian disajikan dalam grafik atau diagram. Sedangkan untuk statistik inferensial dipakai untuk melakukan estimasi serta penarikan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit untuk suatu populasi. Nah, statistik inferensial itu sangat efisien adik-adik bagi penelitian yang memiliki keterbatasan dana dan waktu. Jadi statistik inferensial ini udah umum banget ya, dan ini dipakai bahkan untuk kegiatan-kegiatan seperti pemilu ya, dalam quick count. Itu membutuhkan statistik inferensial. Bayangkan saja kalau harus benar-benar diukur keadaan data apa adanya. Pastinya dana yang dibutuhkan akan sangat banyak, membengkak, dan juga waktunya cukup lama ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan masuk di metode sampling. Yang pertama kita akan belajar tentang random sampling. Nah adik-adik dari definisi katanya aja ya, random itu artinya acak. Jadi random sampling itu adalah sebuah metode penentuan sampel yang dilakukan secara acak, di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, adik-adik, sampel yang benar-benar acak atau true randomness dianggap sebagai sampel yang ideal dan reliable dalam sebuah penelitian sebagai dasar generalisasi kesimpulan. Ini berarti tidak ada kepentingan apapun yang bisa mempengaruhi penentuan sampel, termasuk kepentingan peneliti sendiri. Maksudnya gimana sih random sampling ini adik-adik? Mari kita lihat kasus berikut ini ya. Tadi adik-adik masih ingat, pada saat tadi kakak memilih sampel yang 5 orang, kakak pilihnya tadi sampel yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini ya. Nah, ketika kakak memilih 5 sampel ini, apakah itu sudah pemilihan yang acak? Kita lihat terlebih dahulu ya. Tadi saat memilih sampel, kita harus pastikan bahwa setiap sampel tersebut memiliki peluang yang sama untuk dipilih ya. Karena di sini ada 50 orang, maka peluangnya 1/50 ya. Untuk orang ini, untuk yang ini juga sama 1/50. 1/50 ya. Nggak boleh ada orang yang peluangnya lebih banyak dibanding yang lain. Jadi harus sama semuanya 1/50. Adik-adik, manusia itu susah banget ya untuk berperilaku acak karena kita punya kecenderungan terhadap preferensi tertentu. Kayak misalkan tadi kakak memilih, saat kakak memilih bisa aja kakak punya bias. Maksudnya gimana? Misalnya tadi ketika kakak memilih ya, sampel ini, dan ini ya, kakak bisa aja punya bias. Misalnya punya kecenderungan untuk memilih yang di tengah-tengah duluan daripada yang di pinggir-pinggir. Lihat ya, yang kakak pilih cuma di tengah-tengah ya. Kakak nggak ambil yang ujung-ujung gitu ya. Soalnya kayaknya nggak enak nih ambil yang di ujung sebagai sampel. Terus ingat nggak tadi pas di awal, yang paling pertama saya pilih, saya lihat yang ramah. Dan kayaknya ini mudah didekati ya dari raut wajahnya. Itu berarti saya sudah menggunakan subjektivitas saya dalam memilih sampel. Nah itu artinya pemilihan sampel kita bias ya adik-adik. Jadi balik lagi, setiap sampel yang kita pilih itu harus memiliki peluang yang sama. Dan itu tidak ditentukan dari diri kita sendiri ya. Jadi kita harus memiliki alat bantu. Alat bantu untuk menentukan sampel. Alat bantunya apa aja yang bisa dipakai ya adik-adik? Yang pertama, kita bisa gunakan seperti sistem undian. Maksudnya, ini setiap orang ini diberi nomor urut ya. Misalkan ini nomor 1, ini nomor 20, dan seterusnya ya. Ini nomor 21. Jadi dikasih nomor, terus kita bikin deh. Kita tulis ya di kertas nomor 1-50, terus kita gunting-gunting, terus kita gulung gitu ya. Kayak sistem undian, terus kita ambil gitu, kita cabut undiannya. Atau bisa juga menggunakan yang namanya tabel angka acak. Tabel angka acak bisa kita peroleh dari aplikasi ya. Jadi kita bisa download di smartphone masing-masing. Atau kita bisa juga cari program komputer
yang dapat menghasilkan angka acak. Saat ini, program tersebut sudah banyak ditemukan di internet adik-adik. Jadi untuk kasus ini, kakak mau pakai ini random.org. Ini adalah salah satu situs dari sekian banyak situs yang dapat mengenerate true random number atau angka yang betul-betul acak. Dan ini sangat reliable ya. Mari kita lihat. Jadi setiap orang ini dikasih nomor 1 sampai 50. Kemudian nomor inilah yang akan digunakan untuk kita lakukan pengacakan di program komputer tadi. Karena ada 50 orang, jadi di sini ketik 50. Kemudian kita generate adik-adik. Nah, didapat 32. Jadi nomor 32 yang ini adik-adik. Kita tandain. Kemudian kita cari lagi karena kita mau ambil 5 sampel ya. Jadi tadi 1 sampel. Kita generate lagi adik-adik. 6. Nah, orang ke-6 ini ya. Yang kita tandain. Kemudian kita generate lagi. 47. Nah, orang ke-47 di sini ya. Ini orang ke-47. Kita generate lagi adik-adik. 46. Kalau ini 47 berarti ini 46-nya. Tuh adik-adik ya. Kalau kita yang pilih sendiri, maka kita cenderung nggak bakal pilih yang berdekatan kayak gini kan? Kita cenderung pilihnya yang agak berjauh-jauhan. Karena kita punya pemikiran itu yang acak. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu adik-adik. Prinsip random. Nah ini udah 4, kita pilih satu lagi ya. 29. Ini 30 berarti ini 29 di sini. Nah, setelah dapat 5 sampel dari kita menggunakan alat bantu ya, baik dengan undian ataupun dengan program komputer yang seperti tadi. Jadi kalau kita mau cari rata-rata berat badan, tinggal kita tambahin aja ya berat badan dari sampel-sampel yang kita dapat ini. Jadi misalkan dari orang ke-6 ya, ditambah orang ke-32, ditambah orang ke-29, ditambah orang ke-36, ditambah berat badan orang ke-37, dan dibagi 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan random sampling adik-adik. Sekarang kita lihat yuk teknik sampling berikutnya. Random sampling dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini populasi siswa ya. Ini ada 124 siswa totalnya, jadi ada 4 kelas ini ya. Dari 124 siswa ini, kita mau cari rata-rata berat badannya. Oh iya adik-adik, sebetulnya bukan berat badan ya harusnya, tapi massa badan ya, karena dalam kilogram itu harusnya massa. Tapi karena udah kebiasaan ya ngomongnya berat badan, jadi dari tadi bilangnya berat badan, padahal sebenarnya massa ya adik-adik. Itu yang benarnya. Nah, untuk rata-rata berat badan sesungguhnya itu adalah ini ya, 55,53 dengan cara ini dirata-ratain semuanya sampai siswa ke 124. Bagaimana sekarang kalau kita mau menentukan rata-ratanya dengan cara random sampling? Jadi di sini kita mau ambil 5 sampel. Kita bisa pakai yang situs yang tadi ya, random.org. Ini kita ganti dengan 124 maksimumnya. Kita generate dapat 65. Kita tandain adik-adik. 102. 33. 52. Ini kita tandain lagi. Sampel kelima kita generate lagi ya. Nomornya dapat 84. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini rata-rata saat kita menggunakan random sampling. Memang berbeda ya ini, tapi nggak terlalu banyak bedanya ya. Mendekati yang sesungguhnya. Sebenarnya di Excel juga punya formula untuk random numbers adik-adik, yaitu dengan menggunakan rumus rand between yang ini nih. Kemudian kita masukkan 1,124. Bisa koma, bisa titik koma tergantung di laptop kalian masing-masing ya, atau di komputer kalian masing-masing. Jadi formula ini untuk mendapatkan angka acak dari 1 sampai 124. Meskipun between, tapi ini sebenarnya dari 1 sampai 124, bukan cuman yang di antara ya. Jadi kita dapat 13. Kemudian ini kita bisa generate ya sampai 5 nomor. Kalau kita mau cari 5 nomor. Jadi ini 5 nomor acak ya yang diperoleh dari
pengacakan dengan Excel dari 1 sampai 124. Masalahnya adik-adik ya, ketika kita mengerjakan aktivitas yang lain, ini akan berubah. Misalkan kita ketik sesuatu gitu ya. Nah, ini sudah berubah adik-adik. Angkanya berubah-berubah ya. Jadi caranya 5 nomor ini kita bisa ketik dulu. Jadi ini dapatnya yang ini 104, 47, 24, 75, dan 46. Kita bisa ketik, kita bisa simpan dulu. Tapi jangan di enter ya. Jadi 104, ini kita bisa tandain koma. Lalu 47, lalu 24, lalu 75, dan 46. Nah, ini kita simpan ya adik-adik nih, udah berubah lagi tuh dia. Jadi 104, kita tandain adik-adik. Lalu 47, 24, 24 ini. 47 ini. 75 dan 46. Ini, yang ini. Nah, dari sini diperoleh rata-ratanya adalah 57,6. Nah, demikian adik-adik cara menentukan random sampling dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita akan lihat teknik sampling berikutnya, yaitu systematic sampling. Systematic sampling merupakan metode penentuan sampel, sesuai dengan katanya yaitu yang dilakukan secara sistematik. Metode ini biasanya dilakukan jika sampel yang dibutuhkan cukup banyak, disertai terbatasnya alat bantu untuk mendapatkan sampel acak. Jadi kalau adik-adik misalkan tidak bisa mengakses program komputer ya, atau misalkan sampelnya itu yang kita mau ambil cukup banyak, misalkan kalau tadi kan sampelnya cuma 5 ya. Misalkan kita mau ambil sampelnya 50, cukup melelahkan kalau kita menggunakan random sampling. Nah, jadi ini caranya gimana? Caranya pengambilan sampelnya dilakukan dengan menggunakan selang atau interval tertentu secara berurutan. Nah, selang itu kita peroleh dengan cara banyaknya anggota populasi dibagi dengan banyaknya sampel yang ingin kita ambil. Kita lihat langsung ya di kasus ini. Jadi ini kan tadi ada 50 orang. Terus kita mau ambil 5 sampel. Untuk mendapatkan selang atau intervalnya, caranya adalah banyaknya anggota populasi yaitu 50 dibagi dengan banyaknya sampel yang mau kita ambil. Jadi dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 10. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah karena selangnya adalah 10, maka sampel pertama yang akan kita ambil itu adalah sampel dengan nomor 1 sampai 10 adik-adik. Kalau selangnya 5, berarti sampel pertamanya diambil dari 1 sampai 5. Ya, karena ini 10 jadi 1 sampai 10. Jadi kalau ini kita kasih nomor, ini nomor 1, 2, 3 sampai 10. Ini nomor 11 sampai 20. Ini 30, 40, 50. Nah, untuk menentukan sampel pertama, kita bisa menggunakan random sampling. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu undian, atau kita bisa buka situs yang tadi, random.org. Di sini maksimumnya 10, karena kita mau cari angka acak dari 1 sampai 10. Misalkan dapat 8 ya. Jadi nomor ke-8 ini ya. Ini orang dengan nomor 8. Jadi kita dapat nomor 8. Nah, sampel kedua, karena ini systematic sampling, caranya adalah 8 ditambahkan dengan selangnya 10 ya. Jadi orang nomor 18, itulah sampel kedua. 18 di sini ya adik-adik. Sampel ketiga sama ya, 18 ditambahin dengan selangnya 10. Jadi nomor 28. Sampel keempat ditambahin lagi ya 10 langkah. Jadi nomor 38. Sampel kelima itu ditambahin lagi 10 langkah ya, jadi ini nomor ke-48. Ini kebetulan dia berdempet lurus gini ya. Nah, adik-adik, inilah systematic sampling adik-adik. Nah, adik-adik menggunakan pendekatan ini menjadi jauh lebih praktis ya, karena kita tidak perlu melakukan pengacakan berkali-kali seperti di random sampling tadi. Sekarang mari kita lihat teknik sampling berikutnya, yaitu stratified sampling. Stratified sampling merupakan metode penentuan sampel yang dilakukan secara berstrata berdasarkan pengelompokan karakteristik populasi. Jadi sebelum kita ambil sampel, kita bagi dulu adik-adik populasinya, kita bagi berdasarkan strata. Misalkan yang paling umum itu biasanya strata laki-laki dan perempuan.
Atau bisa juga berdasarkan penghasilannya. Jadi misalkan ini penghasilannya dari sekian sampai sekian, ini penghasilan dari sekian sampai sekian, ini yang penghasilannya dari sekian sampai sekian, ya, dan seterusnya. Atau bisa juga berdasarkan daerah atau misalkan pulau, ya, misalkan ini yang asalnya dari Pulau Sumatera, ini yang dari Pulau Sulawesi, ini dari Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan, ya, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya stratified sampling. Pada metode ini ada yang harus diperhatikan adik-adik, yaitu pengambilan sampelnya harus dilakukan secara proporsional, sesuai banyaknya anggota setiap strata. Jadi banyaknya sampel di setiap strata itu bisa beda-beda adik-adik, tergantung banyaknya anggota di strata itu. Nah, ini ada rumusnya. Untuk mendapatkan banyak sampel strata, caranya adalah banyak seluruh sampel per banyaknya anggota populasi dikali dengan banyaknya anggota strata, supaya proporsional. Kita lihat kasus berikut ini deh, ya, untuk lebih mudah memahami. Dari kasus ini kan tadi ada 50 orang. Kemudian kita mau ambil 5 sampel seluruhnya, ya. Kalau kita mau menggunakan stratified sampling, jadi kita harus kelompokkan dulu 50 orang ini ke dalam strata yang sejenis, ya. Misalkan kita bagi dari hobinya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ini kita bagi berdasarkan hobi, ya. Misalkan ini yang hobinya, ya. Jadi ada 20 orang yang hobinya suka masak. Kemudian yang ini misalnya hobinya olahraga. Yang hobinya olahraga ada 20 orang. Nah, misalkan yang 10 orang ini hobinya adalah nonton drakor, drama Korea, ya. Jadi yang masak 20, yang olahraga 20, yang strata drakor ada 10 orang. Untuk mendapatkan sampel di setiap strata ini, jadi caranya banyak seluruh sampel, 5. Kita akan mengambil 5 sampel, ya. Dari populasinya ada 50 orang. Kita kalikan dengan banyak anggota di strata ini, ya. Di strata yang hobi masak itu ada 20 orang. Nah, ini 5 per 50 kali 20, ini bisa dicoret, ya. Ini bisa dicoret juga, jadi jawabannya 2 orang. Kemudian dari yang strata olahraga itu juga sama caranya, 5 per 50 dikali jumlah orang pada strata olahraga, yaitu 20. Didapat 2 orang lagi. Kemudian di strata drakor, 5 per 50 dikali dengan banyak anggota strata ini, jadi 10. Ini kita bisa coret, ini bisa kita coret, ya. Jadi jawabannya 1 orang. Ya, jadi 2 tambah 2 tambah 1, ya. Hasilnya adalah 5 sampel. Nah, untuk penentuan setiap sampel di setiap strata, kita bisa menggunakan alat bantu, ya. Jadi tetap random sampling yang digunakan. Jadi untuk misalkan yang 20 orang, kita generate dapatnya nomor 7. Jadi orang yang nomor 7 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, ya. Satu lagi nomor 2. Jadi ini nomor 2. Jadi kita hanya ambil 2 sampel, ya, dari strata yang hobi masak. Dari yang strata olahraga juga sama, kita cari sampelnya dengan alat bantu. Jadi kita generate, dapatnya 8. Jadi orang ke-8 ini, ya. Kita generate lagi, dapatnya 3. Ini orang ketiga, ya. Nah, jadi dari strata yang hobi olahraga, kita ambil 2 sampel. Sekarang yang dari strata yang hobinya nonton drakor, cukup ambil 1 sampel. Ada 10 orang di sini. Jadi ini maksimumnya 10. Kita generate. Dapat nomor 8. Kasih nomor dulu, ya, adik-adik, ya. Setiap yang kita tandain ini, ya, 5 sampel ini tinggal kita cari rata-ratanya. Kalau kita mau cari rata-rata berat badan misalnya, tinggal yang ditanya hanya 5 orang ini aja dari setiap strata. Seperti itu, ya, adik-adik, stratified sampling. Nah, kita lihat metode sampling berikutnya yang namanya cluster sampling. Cluster sampling merupakan metode penentuan sampel yang dilakukan dengan mengelompokkan anggota populasi ke dalam cluster, umumnya berdasarkan kewilayahan. Nah, metode ini biasanya dilakukan untuk penelitian dengan wilayah cakupan yang luas dan beragam. Jadi jauh-jauh adik-adik gitu, ya. Jadi tersebar di berbagai belahan daerah, ya.
Misalnya saja untuk populasi berskala nasional dan internasional. Ini tujuannya adik-adik yaitu untuk menghemat waktu dan juga biaya penelitian adik-adik. Karena bayangkan saja ya, misalkan kita mau teliti mahasiswa tapi dari seluruh universitas di Indonesia. Nah, itu kan ada banyak sekali adik-adik ya. Kalaupun dari setiap provinsi misalkan kita ambil satu sebagai contoh, sebagai sampel, maka biaya penelitiannya pasti akan membengkak karena kita pasti akan ke seluruh provinsi untuk mendapatkan data dari setiap universitas tersebut. Jadi, cluster sampling itu sangat efisien adik-adik ya untuk menghemat waktu dan juga biaya penelitian. Cuman untuk keakuratannya ini resikonya lebih besar adik-adik ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, bedanya apa dong cluster sampling dengan stratified sampling? Stratified sampling kan juga dikelompokkan ya berdasarkan karakteristik yang ada. Nah, jadi ini perbedaannya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih klaster-klaster sampel secara acak dengan seluruh anggota klaster sampel itu menjadi objek penelitiannya. Nah, kita lihat kasus aja langsung ya. 50 orang ini saya mau bagi misalkan berdasarkan daerah asalnya. Jadi saya baginya ini klaster yang pertama. Misalkan ini yang asalnya dari Jawa Tengah. Kemudian yang ini klaster yang kedua, ini misalkan asalnya dari Tangerang ya. Ini klaster ketiga, misalkan asalnya dari Jakarta. Ini klaster keempat, misalkan asalnya dari Ambon. Ini klaster kelima, misalkan asalnya dari Manado. Ini klaster keenam ya. 5 orang ini misalkan berasal dari Palangkaraya. Kemudian ini klaster ke-7, misalkan ini asalnya dari Medan. Ini klaster ke-8. Ya, misalkan ini asalnya dari Makassar. Ini klaster ke-9, misalkan asalnya dari Papua. Kemudian ini klaster ke-10 ya. Misalkan ini asalnya dari Lombok. 10 klaster ini kita bisa menggunakan random sampling untuk menentukan klaster mana yang kita pilih. Jadi 1 sampai 10. Kita gunakan lagi ya situs ini, kita generate 7. Karena didapat klaster nomor 7 dari random sampling tadi, maka metode ini akan mengambil seluruh anggota klaster ini ya. Ini diambil semuanya ini sebagai sampel. Jadi seperti itu adik-adik cluster sampling. Nah, sampai di sini adik-adik ya pembahasan tentang metode sampling. Dan bagi adik-adik yang mau menyimak contoh soal yang lebih bervariasi tentang sampling, adik-adik bisa simak nanti di video khusus pembahasan dan latihan soal tentang sampling. Jangan lupa di-subscribe juga ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.